Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi-materi tersebut. Pertama, ada saya dengan NIM 54044200020 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Yang kedua ada Satria Permana dengan NIM 54044200014 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Yang ketiga ada Sega Dwi Putra dengan NIM 53114200003 dari Prodi Teknik Elektro. Yang keempat ada Iqbal Darmawan Yusuf dengan NIM 54044200025 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Yang kelima ada Saiful Bahri dengan NIM 53114200004 dari Prodi Teknik Elektro. Yang keenam ada Dimas Turajab dengan NIM 54044200008 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Dan yang ketujuh ada Della Puspita Pranandari dengan NIM 54024200029 dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti. Atau definisi karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, ditulis menggunakan bahasa yang baku dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa yang dipakai dalam suatu karya tulis ilmiah adalah bahasa Indonesia yang baku dan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau IED. Berikut adalah pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Pertama, terdapat Mariadi Dalam Harun dan kawan-kawan. Menurut Mariadi Dalam Harun dan kawan-kawan, karya tulis ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Yang kedua terdapat Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi evaluasi penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang ketiga terdapat Brotowojoyo. Menurut Brotowojoyo, karya tulis ilmiah yaitu sebuah karangan ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat fakta dan juga dibuat menggunakan metodologi penulisan yang tepat dan juga yang benar. Yang keempat, menurut Jones. Menurut Jones, karya tulis ilmiah yaitu suatu karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat-masyarakat yang tertentu dan orang-orang profesional, dan biasanya juga karya ilmiah memiliki sifat karya ilmiah yang tinggi. Dan yang kelima, terdapat Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya tulis ilmiah yaitu suatu laporan yang di dalamnya berupa tulisan yang nantinya dipublikasikan maupun dipaparkan dari suatu hasil pengkajian maupun penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, yang mana pada penulisannya juga sudah diperhatikan kaidah maupun etika dalam keilmuan yang berlaku di lingkungan masyarakat keilmuan. Yang keenam, menurut Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, karya tulis ilmiah yakni salah satu tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta didokumentasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintetis analitis. Dan yang ke-7 dari Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya tulis ilmiah adalah karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seseorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan
yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Selanjutnya yang ke-8 terdapat dari Dr. Andes Totokjuroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Karya tulis ilmiah adalah serangkaian karya tulis yang dilandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir terdapat dari Munawar Syamsuddin. Menurut Munawar Syamsuddin, karya tulis ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Selanjutnya tujuan karya ilmiah, yaitu bisa menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi peminatnya. Dan yang kedua, melatih keterampilan dasar untuk menjalankan penelitian dengan benar dan teratur. Yang ketiga, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang ada pada mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah berupa karya ilmiah serta setelah yang bersangkutan mendapatkan pengetahuan dari keilmuannya. Yang keempat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang kelima, sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitian berupa tulisan ilmiah yang sistematis. Selanjutnya, memecahkan masalah yang tertentu dan juga menambah ilmu pengetahuan maupun konsep pengetahuan mengenai suatu pokok permasalahan yang tertentu, membina seseorang dalam kemampuan menulis ilmiah, mencapai tujuan khusus yang tertentu, dan yang terakhir membina seseorang dalam kemampuannya berpikir ilmiah. Sekian pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Permana dengan NIM 54044200014 dari program studi pendidikan Tata Boga. Di sini saya dari kelompok 7 tentang topik karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan yaitu yang pertama, manfaat dari karya ilmiah, fungsi dari karya ilmiah, dan yang ketiga ada ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama di sini ada manfaat karya ilmiah. Yang pertama, untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis memperoleh kepuasan intelektual. Yang kelima, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang keenam, dapat sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Berikutnya ada fungsi dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu fungsi untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Di perguruan tinggi, khususnya pada jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi, yaitu sebagai tugas akhir. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam. Yang kedua yaitu fungsi untuk penelitian, di mana karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seseorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Yang ketiga, fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Berikutnya ada hakikat fungsi karya ilmiah. Yang pertama yaitu untuk suatu penjelasan ataupun explanation. Maksudnya karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca, misalnya seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Yang kedua untuk prediksi ataupun prediction. Suatu karya tulis ilmiah, hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi.
sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi ataupun bisa dicegah. Yang ketiga, untuk kontrol. Karya tulis ilmiah berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, struktur sajian dalam karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal yaitu pendahuluan, bagian inti, ada pokok pembahasannya, dan bagian penutup. Di bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab ataupun subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Yang kedua ada komponen dan substansi. Dalam karya ilmiah, komponennya sangat bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, maupun daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah bersikap objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang keempat ada penggunaan bahasa. Dalam karya ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Sega Dwi Putra, NIM 53114200003 dari Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya adalah karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah diantara lain: nomor 1, tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah. Yang kedua, karya ilmiah harus lugas, artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain ataupun ambigu. Hal ini juga harus diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, karya ilmiah juga harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, serta tidak boleh di luar nalar manusia. Yang keempat, karya ilmiah itu efisien, artinya mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. Yang kelima, karya ilmiah itu efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas, tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini yang tidak penting. Yang keenam, karya ilmiah haruslah objektif, artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hari ini, kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Yang ketujuh, sistematis, artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Berikutnya adalah jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua adalah artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya.
Yang keempat adalah kertas kerja atau work paper. Work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S3. Berikutnya adalah sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah disusun sebagai berikut. Dimulai dari bab 1, pendahuluan. Bab 1 ini berisi 1. Latar belakang masalah, yang berisi tentang uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Masuk ke bab 2, kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari 1. Landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Yang kedua adalah hipotesis penelitian. Hipotesis adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Kemudian masuk ke bab 3, metode penelitian. Bab 3 ini terdiri dari yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini bisa dibagi-bagi, mulai dari tujuan dasarnya, dari tempat dan pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, dari sifat-sifat masalahnya, dan dari ruang lingkup pengujiannya. Yang kedua adalah definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Yang ketiga adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Yang keempat adalah jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Bagian ini berisi uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Yang kelima ada teknik analisis atau pengujian data. Bagian ini berisi tentang penjelasan caranya pengolahan serta analisa data penelitian dilakukan. Masuk ke bab 4, pembahasan penelitian. Bab 4 ini terdiri dari 1. Gambaran umum objek penelitian. Bagian ini berisi uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua ada deskripsi hasil penelitian. Bagian ini berisi uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, pengujian
hipotesis. Bagian ini berisi uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. Dan terakhir adalah bab 5, penutup. Bab 5 ini terdiri dari daftar pustaka, lalu ada kesimpulan, ada saran, dan terakhir ada lampiran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Darman Yusuf dari program studi pendidikan Tata Boga. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Contoh karya ilmiah. Yang pertama, paper atau karya tulis, praskripsi, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan kata-kata yang populer atau biasa digunakan sehari-hari. Tujuan karya non-ilmiah sebagai cara untuk mengekspresikan isi hati dan imajinasi pembuat, sebagai cara menyampaikan ajaran moral berupa teguran atau sebuah nasihat, dan juga menghibur, sebagai cara untuk bisa menampilkan secara keseluruhan perjalanan hidup pembuat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri dari Prodi Teknik Elektro. Manfaat dan fungsi karya non-ilmiah. Manfaat dan fungsi itu berbeda. Kalau fungsi yaitu sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan manfaat adalah suatu hal yang berguna bagi kepentingan bersama yang dapat dinikmati oleh hayalat. Untuk fungsi karya non-ilmiah itu sendiri yaitu cenderung pada fungsi sebagai hiburan, dan manfaat karya non-ilmiah yaitu satu, menghibur pembaca, yang kedua dapat melatih diri untuk lebih berimajinasi, yang ketiga dapat menambah informasi, yang keempat dapat meningkatkan kreativitas pembaca. Ciri-ciri karya non-ilmiah yaitu satu, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan yaitu konotatif. Konotatif yaitu bahasa kiasan atau bukan makna yang sebenarnya. Yang keempat adalah tidak ada hipotesis. Yang kelima, bersifat imajinatif, yaitu daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Kemudian bersifat persuasif. Persuasif itu sendiri yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terakhir yaitu tanpa dukungan bukti. Perkenalkan, nama saya Dimas Surajab, Prodi Pendidikan Tata Boga dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik karya non-ilmiah, jenis-jenis karya non-ilmiah, dan sistematika karya non-ilmiah. Yang pertama itu ada karakteristik karya non-ilmiah. Karakteristik karya non-ilmiah dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada emotif. Emotif merupakan kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan,
dan sedikit informasi. Ciri-ciri karangan emotif ialah banyak memakai istilah emotif seperti ayu, mewah, terpuji, atau kalimat emotif seperti dengan tulus ikhlas dan dari hati yang mendalam, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Melebih-lebihkan kebenaran, bernada mencari keuntungan dan tidak sistematis. Yang kedua itu ada persuasif. Persuasi atau persuasif, yang berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, karangan persuasif merupakan sebuah karangan yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri karangan persuasif ialah penyajian informasi cukup, tetapi penilaian tentang fakta tidak didukung dengan bukti. Banyak bujukan-bujukan untuk meyakinkan pembaca. Ulasan-ulasan tidak berlebihan, tetapi tidak tulus. Kata-katanya moderat atau tidak emotif, seperti antusias, lebih baik, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada deskriptif. Deskriptif adalah suatu karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Biasanya apa yang kita gambarkan dalam karangan kita merupakan hasil pengamatan panca indera kita. Ciri-ciri karangan deskriptif adalah sebagian informatif, sebagian lagi imajinatif, dan subjektif. Misalnya pemakaian kata-kata saya merasa, saya menduga, hal itu meyakinkan saya, dan sebagainya. Berisi terutama pendapat pribadinya dan kecenderungannya. Mengandung impresi spesifik tentang sesuatu. Bahasanya figuratif dan alami. Dan yang keempat itu ada kritik tanpa dukungan bukti. Ciri-ciri karangan kritik tanpa dukungan bukti adalah tidak memuat informasi spesifik, berisi bahasan, dan kadang-kadang celaan mendalam tanpa dukungan pembuktian. Berprasangka yang menguntungkan atau merugikan. Bahasanya formal, tetapi seringkali dengan bahasa kasar. Pendapat-pendapatnya subjektif dan bersifat pribadi. Kadang-kadang memakai bahasa figuratif. Yang kedua itu ada jenis-jenis karya non-ilmiah. Jenis-jenis karya non-ilmiah pun terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau cerita imajinatif. Oleh karena itu, di dalam dongeng ada tokoh, watak tokoh, alur, latar, dan unsur cerita lainnya. Perbedaan yang mencolok dengan cerita-cerita lainnya adalah pada kefiksiannya. Di dalam dongeng, mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau binatang bisa berbicara. Dari situlah dongeng memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak. Selain itu, dongeng juga menyimpan moral value, apa yang menjadi pesan dongeng tersebut. Dan ini menjadi daya tarik bagi orang tua dalam pembelajaran anaknya. Contoh dari dongeng itu ada Cinderella dengan sepatu kaca, angsa dengan telur emas, beruang dengan lebah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada novel. Novel berasal dari Italia, yaitu novella yang berarti berita. Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Konflik atau pergulatan jiwa tersebut mengakibatkan perubahan nasib pelaku. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu, sesuai dengan kisah ceritanya. Penulis novel disebut novelis. Genre novel digambarkan memiliki sejarah yang berkelanjutan dari komparatif. Contoh-contoh novel yaitu adalah Pelangi, Rumah Kaca, Surat Kecil untuk Tuhan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada drama. Drama adalah suatu aksi atau perbuatan dalam bahasa Yunani. Sedangkan dramatik adalah jenis karangan yang dipertunjukkan dalam suatu tingkah laku, mimik, dan perbuatan. Sandiwara adalah
sebutan lain dari drama, di mana sandi adalah rahasia dan wara adalah pelajaran. Orang yang memainkan drama disebut aktor atau lakon. Drama pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada drama komedi. Drama komedi yakni berisi kisah-kisah lucu menarik, isinya berupa hiburan, tetapi juga membawa pesan penting. Yang kedua itu ada drama tablo. Drama tablo yaitu berupa pertunjukan gerakan para pemainnya yang membawa pesan tertentu tanpa dialog. Yang ketiga itu ada drama opera. Biasanya dialog para tokoh disertai dengan iringan musik. Biasanya digunakan untuk mengisahkan cerita rakyat dan sebagainya. Yang keempat itu ada drama musikal, yang merupakan pertunjukan dialog yang diiringi musik dan nyanyian merdu para pemain atau peran tokohnya. Dan yang kelima itu ada drama tragedi, yakni isi atau lakon drama yang mengisahkan suatu kejadian yang bernuansa menyedihkan atau mengharukan. Yang keempat itu ada roman. Kata roman tersendiri berasal dari bahasa Prancis, romance, pada abad ke-12, serta dari ungkapan bahasa Latin, yaitu lingua romana, yang dimaksud untuk semua karya sastra dari golongan rakyat biasa. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Dalam roman, pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa, atau bahkan sampai meninggal dunia. Roman mengungkapkan adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail dan menyeluruh. Alur bercabang-cabang, banyak digresi atau pelanturan. Roman terbentuk dari pengembangan atas seluruh bagi segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Roman pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada roman anak-anak. Contoh dari roman anak-anak antara lain, itu ada judul dengan Si Jamin dan Si Johan, yang merupakan karya dari Merari Siregar. Selanjutnya yaitu ada Sidul Anak Jakarta, yang merupakan karya dari Aman. Selain dari jenis roman anak-anak, ada juga roman remaja, yang dengan judul Pertemuan Jodoh, karya dari Abdul Muizz, serta roman Asmara Jaya, karya dari Adi Negoro. Yang ketiga yaitu ada sistematika karya non-ilmiah. Sistematika karya non-ilmiah terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada karya non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif, atau berdasarkan imajinasi sang penulis. Yang kedua, karya non-ilmiah itu bersifat persuasif dan juga bersifat dapat merangsang imajinasi pembaca. Yang ketiga yaitu ada karya non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Yang keempat itu ada karya non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan analisis dan hipotesis. Yang kelima yaitu ada karya non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dan yang keenam itu ada karya non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dela Puspita Penandari mendapatkan bagian untuk menjelaskan contoh karya non-ilmiah dan perbedaan antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Contoh karya non-ilmiah yang pertama ada puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama untuk membangkitkan makna tersirat selain atau menggantikan makna yang biasa-biasa saja atau makna tersurat. Di sini saya mengutip dari puisi karya Ilham PS yang berjudul Sontak. Mengapa puisi bisa dikatakan sebagai karya non-ilmiah? Karena tidak memuat hipotesis, gaya bahasanya konotatif, bersifat imajinatif, situasinya dramatis, faktanya dapat disimpulkan secara subjektif.
Yang kedua ada cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk atau berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Di sini saya mengutip karya Wijayanti yang berjudul Bintang. Mengapa cerpen bisa dikatakan sebagai karya non-ilmiah? Karena ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta dapat disimpulkan secara subjektif, gaya bahasanya konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, bersifat imajinatif, dan situasinya bisa didramatisir. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam itu biasanya menampilkan sesuatu yang unik, seperti kurcaci, naga, elf, peri, raksasa, genom, goblin, griffin, putri duyung, hewan yang dapat berbicara, unicorn, dan penyihir. Di sebagian besar budaya, tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng. Semua itu bersama-sama membentuk literatur masyarakat. Di sini saya menyajikan salah satu cerita dongeng yang terkenal, yaitu si kura-kura yang sombong. Mengapa kok dongeng bisa dikatakan sebagai karya non-ilmiah? Karena faktanya dapat disimpulkan secara subjektif, bersifat imajinatif, situasinya dapat didramatisir, dan tanpa dukungan bukti. Yang keempat ada roman. Roman merupakan jenis karya sastra dalam bentuk prosa yang isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwanya masing-masing. Atau bisa juga dikatakan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup para tokoh yang bermula dari dia lahir, dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Di sini saya menampilkan salah satu roman yang sangat terkenal dan bahkan sudah difilmkan yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Haji Abdul Malik Karim Marullah. Mengapa roman bisa dikatakan sebagai karya non-ilmiah? Karena ditulis berdasarkan fakta pribadi, faktanya dapat disimpulkan secara subjektif, gaya bahasanya konotatif, penyajiannya dibarengi sejarah dan bersifat dramatis. Yang kelima ada novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Di sini saya mengutip novel yang sudah terkenal dan sudah dijadikan menjadi film juga, karya Andrea Hinata yang berjudul Laskar Pelangi. Mengapa novel bisa dikatakan sebagai karya non-ilmiah? Karena ditulis berdasarkan fakta pribadi, faktanya dapat disimpulkan secara subjektif, gaya bahasanya konotatif dan populer, penyajiannya dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, dan situasinya dramatis. Yang keenam atau yang terakhir adalah drama. Dalam karya sastra, drama adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik itu prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di film, atau di radio. Drama biasanya disebut drama dan penciptanya dikenal sebagai penulis naskah atau dramawan. Contoh drama yang saya kutip
dari karya Nano Riantriarno Tiarno. Mengapa drama bisa dikatakan karya non-ilmiah? Karena gaya bahasanya populer dan situasinya dramatis. Yang keduanya merupakan ciri-ciri dari karya non-ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Di sini saya menyajikan tabel yang jika dalam penjelasan nanti saya kurang jelas bisa dibaca sendiri. Di sini ada kolom pembeda karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Dari struktur bahasanya, karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang baku. Karya non-ilmiah itu menggunakan bahasa yang cenderung populer dan bermakna konotatif atau bukan makna sebenarnya, sebetul-betulnya. Yang kedua, mengenai struktur penulisannya. Karya ilmiah itu terdiri dari pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan karya non-ilmiah ada orientasi, konflik, klimaks, dan anti-klimaks. Fakta yang digunakan dalam karya ilmiah itu berdasarkan pengamatan. Sedangkan kalau karya non-ilmiah itu berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, unsur yang dimuat. Ada kata, angka, tabel, gambar, dan grafik di karya ilmiah, sedangkan di karya non-ilmiah hanya terdapat 2 unsur, yaitu kata dan angka. Jenis karya ilmiah itu ada 2, eksposisi dan deskripsi. Sedangkan karya non-ilmiah itu ada 3, persuasif, narasi, dan deskripsi. Yang selanjutnya, sikap penulis. Penulis dalam karya ilmiah itu harus memiliki sifat yang objektif dan imparsial. Sedangkan sikap dari penulis karya non-ilmiah itu harus subjektif dan imajinatif. Alur dari karya ilmiah itu harus sistematis dan metodis, sedangkan pada karya non-ilmiah itu bebas. Mengenai sifat karya, kalau karya ilmiah itu bersifat objektif, sedangkan karya non-ilmiah itu bersifat subjektif. Bentuk karya yang dihasilkan dari karya ilmiah itu ada buku, majalah, proposal, kertas kerja, dan laporan. Dan masih banyak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan karena tidak cukup. Selanjutnya, karya non-ilmiah itu bentuk karyanya seperti karya sastra yang sudah saya sebutkan tadi, puisi, cerpen, dan lain sebagainya, dan ada juga surat cinta. Fungsi dari karya ilmiah ini adalah alat untuk berargumentasi dan menyampaikan saran. Sedangkan karya non-ilmiah alat untuk mengungkapkan perasaan seperti puisi tadi. Yang terakhir, pembeda yaitu dari segi penggunaan sumber. Kalau di karya ilmiah itu harus disertakan sumber, sedangkan di karya non-ilmiah itu tidak harus disertakan sumber. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada salah kata atau kekurangan atau kurang jelas bisa ditanyakan di